type of game that you mean in this research? Okay, so in this research, I think I will use guessing game. Guessing game. Guessing game is a game in which an individual or team tries to answer question that has been given several keywords related to the word, because this can provide an opportunity for students who are shy and feel less active to participate in learning and through games, so that they will be more active in practicing in learning. That's it. Thank you. Can you repeat what is the name of the game, please? Then How it can improve speaking skill? I think because game can make a student more, can study more better than read the book, so they can have fun with the game and it's make them relax and will make them tertekan. All right. Thank you very much, Haikal Doni. So for the suggestions, so I think from the title, there are 4 keywords in this research. There are students' perception, game, improve, and speaking. So from the proposal that I have read, you only state 2 literature there are game and speaking. So I think you should add students' perception and improve in the literature review. Thank you. Okay. Thank you very much, Retri. Yeah, thank you. Retri, now we go on the second discussion. Maria Yuniosa, please have your time. Yes, thank you, sir, for the opportunity. So I have 2 questions for Haikal. So my first question is, why do you think games are interesting activities for students to improve their speaking skills? That's my first question, Haikal. It can improve their accuracy from grammar, vocabulary, and pronunciation. So from the accuracy, maybe they can improve the grammar. One of the meaning of the word is the rules of guiding the formation of sentence in a language. So the grammar system can, they can speak more better with the good grammar. And for the vocabulary, I think for the vocabulary is appropriate diction, which is used in communication with them. And for pronunciation, I think its pronunciation is act or manner of speaking word for a variety of reason. Many words in English are not pronounced the way they are spelled, and some sound can be represented by more than one combination of letter. I think that because the reason. Okay. And then the second question is, how do you know activities in game can help student activity? Because I see in your background, you say that this research as done by you will help student when they use game activity in games. It can help them to improve their creativity. Okay, so it can improve the creativity because games can promote learners' interaction. Because many games can be played by learner either in pairs or smart group, and games can improve learner language acquisition. Games can lower anxiety, and games can increase learner achievement too, and many others. Okay, and
This is my suggestion for you. So I suggest you to have more explanation of why do you think activities in game applied by students can improve their speaking skill? Because I see in your background you only state a few explanation, and I think you should add more explanation to strengthen your idea and convince the reader if activities in game can improve student speaking skills. Thank you. Okay, thank you, Eska. Okay, are you done, Maria? Yes, sir. Okay. Alright, saya mudah-mudahan masih ada waktu di link ini. So I just continue. Sepertinya itu tadi dari your conversation, ya, your presentation, sepertinya agak sedikit salah pemahaman ya tentang the title. Sekarang saya mau nanya sekali lagi, what is your title about? What is your research about? Tony. My research title is about student perception toward game to improve speaking skills, sir. What is the student perception? What do you mean by student perception? The student perception is to improve their speaking skill using games, sir. Yeah, what do you want to find out in your research? Their knowledge about speaking skills, sir. Sorry? Pemahaman mereka tentang speaking. Maksudnya pemahaman tentang speaking itu bagaimana? Misalkan kamu ingin meneliti, ingin menemukan sesuatu di dalam penelitian itu. Sekarang, apa itu yang mau ditemukan itu apa? Student pemahaman student gitu. Maksudnya Yes. pemahaman tentang speaking, maksudnya apa? Pemahaman tentang speaking itu maksudnya apa? Tentang grammar, fluency, and their vocabulary, sir. Speaking itu adalah skill. Speaking adalah skill, dan oleh karena itu kalau kamu bilang pemahaman itu jadi bingung saya. Maksudnya apa? Karena kalau speaking kan skill. Harusnya kalau mau mengukur speaking itu ya mengukur kemampuan dia speaking, kan gitu. Nah, kalau mau mengukur speakingnya, nah sekarang yang mau kamu ukur di sini apanya? Semuanya descriptive research. Belum dapat gambaran ya. Belum, sir. Nah, jadi riset kamu itu tentang apa? About games, sir, to improve speaking skill. Nah, itu yang salah tuh itu ya. Kalau penelitian kamu tentang game, berarti kamu itu memang meneliti bagaimana siswa bermain game. Nah, kalau student perception itu adalah penelitiannya itu tentang persepsi. Yang ditanya itu siswanya, bukan kamu bertanya itu
bukan mereka sedang bermain game, bukan. Ya pokoknya dia itu pemain game atau bukan pemain game, dia bisa. Karena kan cuman persepsi. Persepsi itu artinya pendapat. Sebenarnya persepsi itu lebih dari sekedar pendapat. Jadi keyakinan, belief, something like that. Do you believe, gitu kan, that game is good for learning? Nah, coba Haikal, bisa nggak kamu jawab pertanyaan itu? Do you believe that game improve learning? Yes, sir, it can. Nah, jadi seperti itu aja. Kalau misalkan kamu juga, misalkan siswa itu tidak begitu serius karena dia bukan main game, dia bukan pemain game, dia juga bisa bilang, oh ya, kalau menurut saya sih game itu bisa, gitu kan? Dia kan cuma ngira-ngira aja. Nah itulah kira-kira kalau melihat judul kamu itu. Jadi tidak ada judul ini tidak akan membuktikan bahwa game itu bagus untuk listening, untuk speaking. Jadi dalam proses itu kita tidak menggunakan game sama sekali. Kamu tidak ngapa-ngapain sama sekali. Cuman bertanya doang. Gitu kira-kira. So in your research with this title, in your research you only ask question. Nah, questionnya pun biasanya only multiple choice. Hanya milih yes or no misalkan, atau setuju, sangat setuju, kurang setuju, seperti itu. Nah, hanya memilih itu aja biasa. Nah, itu yang disebut dengan perception. So, once again, if you are going to use this title, your research is very simple, actually. Ini bisa dilakukan sehari jadi. Sehari 2 jam selesai. Kenapa? Karena datang ke sekolah, sebarkan kuesioner, suruh ngisi, selesai. Atau sekarang pakai Google Form, kamu distribute Google Form, kamu minta siswa itu mengisi kuesioner kamu. Ya selesai. Setelah itu tinggal kamu menghitung, memproses data yang kamu dapat. Nah, that's descriptive research. Jadi descriptive research itu adalah menggambarkan sebuah fenomena apa adanya. Tidak perlu disuruh ini, suruh itu. Kalau seandainya kamu minta siswa bermain game dulu, habis itu kamu tanya, itu lain, itu bukan descriptive research. Karena itu ada proses. Ya. Jadi ada proses treatment, yaitu uji coba. Jadi student perception. Kalau sekali lagi, jadi penelitian ini apakah bagaimana pendapat persepsi siswa terhadap game untuk belajar speaking. Nah, gitu. Oke, apakah judul ini boleh? Boleh, tetapi harus dilakukan sesuai dengan risetnya. Jadi sekali lagi ini bukan siswa harus bermain game. Nah, apa permasalahan daripada judul ini? Bukan permasalahan sebenarnya, tapi tantangan, kesulitan mungkin, yaitu bahwa tidak semua orang, tidak semua siswa, bahkan mungkin hanya sangat sedikit siswa, sangat sulit dicari siswa yang bermain game dan
belajar speaking. Dan mereka bermain game, yang game itu ada hubungannya dengan practice speaking. Itu nggak bisa. Kalau kamu tentukan gamenya, game apa tadi itu yang kamu tanya? Gamenya apa? Guessing game, sir. Guessing game. Nah, sekarang kalau seandainya game yang you maksud adalah guessing game, pertanyaannya, ada nggak siswa itu menggunakan game itu? Kalau nggak ada, gimana cara nanya? Oh, dia tidak pernah menggunakan game itu, kecuali kalau game apa saja, misalkan yang penting game, electronic game, jadi online game misalkan. Jadi the student perception toward the use of online game for speaking practice, gitu ya, learning speaking. Nah, pertanyaannya juga ya, seberapa banyak siswa yang menggunakan game untuk belajar speaking? Kenapa? Karena student perception itu artinya kalau kita ingin menginvestigasi, meneliti tentang judul yang ini, berarti kita harus mencari siswa yang bermain game yang kamu sebut itu. Nah, kecuali misalkan begini, di sekolah itu, di Sukadana, nah, di SMA 1 Sukadana, misalkan guru-guru bahasa Inggris di sana sering sekali menggunakan game yang kamu sebut itu, guessing game. Nah, hampir setiap kali pertemuan ataupun kalau tidak setiap kali pertemuan, seringlah pokoknya. Very often the teacher use guessing game for teaching English. Nah, karena siswanya sering diajarin bahasa Inggris menggunakan game, nah kamu boleh meneliti penelitian ini, melakukan penelitian ini, perception. Because you believe that the student have experiences, the use of game in learning speaking. Kalau orang tidak pernah sama sekali, gitu ya, hanya dengar cerita, bermain guessing game, lalu kamu tanya, bagaimana menurut Anda? Kan nggak bisa dijawab. Kalaupun bisa, dia jawabnya asal-asalan. Gitu. Seperti orang yang nggak pernah makan durian, hanya dengar cerita atau lihat di YouTube gitu durian, ya. Kemudian kau tanya, apa rasa durian? Nah, itu kan nggak bisa. Orang tersebut bercerita tentang bagaimana nikmatnya atau bagaimana tidak nikmatnya durian itu. Nah, itulah penelitian perception. Nah, sebelum saya bertanya lanjut, nah, what do you think about this title? Ya, kalau menurut saya sendiri, sir, untuk mencari referensinya pun juga agak susah, sir. So, no, maksud saya itu sih mah gampang, persepsinya banyak. Kamu minta 100 ya bisa cari istilahnya gitu, Pak. Saking banyaknya. Ya, ini maksud saya, in your case, dalam kasus kamu, maksud saya dalam rencana kamu ini kan kamu ingin meneliti judul ini di SMA 1 Sukadana. yes, sir. Nah, apakah bisa gitu loh? Apakah siswa memang udah terbiasa menggunakan gitu? So, dari zaman saya, sir, mungkin itu baru 50% aja menggunakan guessing game. Dalam seminggu itu kan cuma 2 kali makul mata pelajaran bahasa Inggris, jadi cuma 50%, berarti cuma sehari dalam seminggu, sir. Nggak masalah kalau yang penting mereka sering, tidak mesti setiap kali. Yang penting kalau pernah mungkin kalau hanya sekali 2 kali susah juga masih nanyanya. Tapi kalau yang sering, misalkan gurunya seperti yang saya katakan tadi, gurunya sering menggunakan guessing game, nah, itu siswanya bisa ditanya.
pertanyaan saya itu apakah siswa-siswa di SMA 1 Sukadana itu biasa diajarin sama gurunya pakai game, guessing game. Kalau nggak biasa, berarti ini tidak bisa deskriptif. Tetapi kalau hanya 1-2 siswa yang suka bermain game, tidak hanya guessing game, nah kita bisa menggunakan title ini bisa, tetapi penelitiannya itu nggak bisa deskriptif, tapi case study. Nah, kalau case study itu bisa dengan hanya 2-3 orang siswa. Jadi kita bisa lakukan, tetapi syaratnya siswa tersebut benar-benar gamer. Jadi pemain benar-benar ya sangat sering bermain game. Ya. Saran saya nggak usah guessing game saja, pokoknya game gitulah. Nah, siapa yang suka? Nah, kalau ada misalkan teman kamu ataupun siswa yang kamu kenal dan dia benar-benar gamer, dalam arti very like to play games, and then you want to investigate bagaimana dia bisa belajar. Nah, gitu. Belajar bahasa Inggris, kalau saran saya nggak usah hanya speaking. So, misalkan the students use of game for learning English. The case for misalkan 3 student from SMA 1 Sukadana. Nah, gitu. Kalau itu bisa. Nah, syaratnya itu tadi mereka bertiga, kalau bertiga ya, mereka bertiga ini adalah gamers. Yang kedua, mereka itu juga bahasa Inggrisnya lumayan. Nah, itulah case-nya. Jangan sampai yang kamu cari itu bahasa Inggrisnya perak. Berarti dia bermain game bukan untuk belajar bahasa Inggris, buktinya bahasa Inggrisnya jelek. You try to find students who are gamers. Kalaupun bukan gamers, ya those who often many times play games, and their English also good or very good. So we want to know how much they learn English or they practice English during playing game. Gimana? Gimana, Doni? Yes, sir. Nah, gimana? About what I just said. Apa bisa sorry, kamu sir. mencari? Apakah kamu masih tetap ingin judulnya seperti ini, atau mau dibelokkan sedikit, yaitu student the use of game for learning English, bukan lagi student perception, tapi deskriptif menjadi case study research, kayak gitu. Kalau tidak, berarti ya pakai ini tidak apa-apa. Saya tidak melarang ini, tetapi yang sulitnya itu adalah tadi mencari partisipan, the student. So the student to become your object of your research are those who are familiar with game and learning English. Because if they don't know, we cannot ask them. But if they are familiar with games, then we can ask their opinions. Perception in this case is similar to opinions.
Gimana? So if I change the game into mobile games or like electronic game, not only guessing game. Ya, itu lebih bagus. Okay, sir. I think I will change into mobile game. Just mobile game, sir. Mobile game. Nah, ini kalau bisa ya jangan hanya, tapi speaking boleh lah, tapi kalau memang ada sangat spesifik begitu. Jadi masih deskriptif. Saya masih deskriptif, sir. Masih di Sukadana. Masih. Oke, kalau begitu saran saya tadi speaking boleh ya. Jadi speaking tapi gamenya di open, jangan hanya guessing game. Pokoknya game, baik itu game yang elektronik maupun yang konvensional. Pokoknya bermain game itu bagaimana untuk improving skill, speaking skill. Oke. Kemudian saran kedua, saya sarankan jangan hanya SMA 1. Jadi kalau kamu punya akses ke SMA-SMA yang lain juga, itu lebih bagus. Ya, pokoknya di kota Sukadana itu ada berapa SMA negeri? Nah, itu kalau ada 1, 2, 3 misalkan gitu, itu bagus sekali. Di grade berapa nih? What 12, grade? sir. Hah? 12. 12. Nah, boleh. Nah, I think that's good idea kalau kamu lebih dari SMA 1. Karena atau di SMA 1 itu ada berapa orang? Maksudnya per kelas, kah, sir? Enggak, seluruhnya di grade 12 itu. Oh, di grade 12 itu mungkin sampai 80 orang. Nah, itu atau di itu pun boleh, tapi semuanya. Karena ciri-ciri descriptive study itu adalah pesertanya harus banyak. Oke? Yes, sir. Nah, waktu ini sudah habis ya. Saya ganti link ya. Saya baru ini, berarti kita baru selesai mengkonfirmasi judulnya ya. Judulnya kalau begitu sudah jelas itu. Kalau apa yang kamu pilih tadi sudah jelas, berarti gamenya dirubah. Jangan terlalu sempit, pokoknya game. Kemudian belajar speaking, itu boleh. Kemudian partisipannya jangan hanya satu kelas. Pokoknya habiskan itu. 80 sih oke, saya kira. Jadi untuk Sukadana saja SMA 1 boleh, asalkan semua siswa harus diikutkan. Nah, gitu. Kalau kamu kenal dengan gurunya itu bagus, minta tolong gurunya biasanya. Kalau kita minta tolong guru, mungkin siswa maksimal. Waduh lah, sudah banyak tadi saya cerita ya. Mudah-mudahan kamu masih ingat ya. Oke, nah itu kira-kira ya untuk introduction kamu harus melakukan itu. Untuk introduction. Tadi caranya minimal begitu. Kemudian kalau this is question. How is the student perception? Bolehlah nih. Jadi kamu hanya melihat persepsinya saja ya. Purpose-nya oke, signifikan, kami skip dulu terminologi. Nah, ininya tidak perlu disebutkan di sini ya, deskriptif itu kan nanti dibahas di metodologi. Nah, game ini aja, game kalau menerjemahkan begini ini jangan panjang-panjang karena ini terminologi ya. Jangan berteori di sini. Game adalah aplikasi gitu aja. Aplikasi untuk bermain ini kamu dah yang tahu apanya kan. Kasih contoh beberapa game yang bagus untuk belajar speaking misalnya seperti itu. Nah, contoh hanya segala contoh, bukan game yang dimaksud di penelitian ini tidak, karena kan kita open ya.
Kemudian speaking skill, bolehlah, ini kan, ini speaking skill. Alright, selanjutnya ya speaking skill, speaking aspect, important speaking. Sebenarnya ini speaking, belajar speaking nih seharusnya bukan the importance of speaking, tapi learning speaking through games. Di sininya nih. Game as learning, language learning, bukan learning language media. Game as language learning media. Game, types of game. Oke. The advantage. Oke. Ini kalau mau menyebut perception, oke lah. Ini nih ya di game ini yang penting tadi itu kamu harus membahas beberapa game sebagai contoh yang game itu bagus untuk speaking. Tentunya berdasarkan riset. Ya beberapa riset mungkin telah maksud researcher telah melakukan penelitian yang fokusnya kepada game. Nah, gitu ya. Dibahas dulu. Nah, dari sebenarnya advantage using game itu tidak penting dibahas. Yang penting justru yang tadi itu, misalkan some example of game for learning speaking, misalnya. Kamu bahas di sini, bagus itu. Student perception, oke. Nah, kalau student perception, karena ini adalah keyword dalam riset kamu, justru bagian ini sangat penting dijelaskan dengan panjang lebar. Apa itu student perception? Bagaimana, ini yang paling penting, bagaimana mengukur perception? Nah, kamu harusnya di sini sudah berbicara tentang cara mengukur perception dan juga cara mungkin ada beberapa kuesioner yang orang pernah gunakan perception itu, walaupun misalkan berbeda dengan fokus kamu. Kalau kamu khusus speaking, kalau misalkan orang lain, the student perception, misalkan games for learning English misalnya, atau for learning vocabulary misalkan seperti itu. Tapi kamu fokusnya ke ini. Tapi kan kuesionernya kurang lebih sama. Kalau vocabulary tinggal diganti speaking, misalkan seperti itu. So, but you need to talk about other people work. Oke. Nah, conceptual framework ini merupakan hasil dari sini. Jadi nanti kamu kuesionernya akan seperti apa khusus yang kamu miliki nanti. Oke, so riset desainnya itu deskriptif, pakai kuesioner, yes. Riset partisipan, nah ini, yang ini tadi harus dirubah ya. Jadi kalau deskriptif itu, kalau bisa semuanya harus full. Nah, jadi deskriptif itu semakin banyak, semakin bagus. Ya, kalau kamu mampu ya misalkan 2 sekolah, misalkan aja deh ya, nah, itu lebih bagus. Jadi jangan disampling lagi. Kalau disampling, bisa saja disampling, tetapi datanya itu tidak meyakinkan kalau terlalu sedikit, apalagi cuma 15. 5 itu namanya case study, bukan descriptive study. Data collection, apa nih? Tidak perlu pakai interview. Kalau saya sarankan, jangan pakai interview, tetapi pakai kuesioner, yang satunya close-ended questionnaire, yang satunya lagi open-ended questionnaire. Nah, jadi kuesioner kamu satu saja, cuma di bagian pertama, misalkan ada 20 pertanyaan, itu pakai memilih A, B, C, D, itu biasanya 5. Ya, setuju, tidak setuju, sama kurang setuju, yang seperti itu biasanya. Likert scale questionnaire. Nah, di bagian kedua, itu kamu bertanya open, yang disebut open-ended questionnaire. Question. Yang di situ kamu bertanya, misalkan pengalaman apa yang sangat
yang sangat signifikan di dalam berikan contoh pengalaman Anda di dalam bermain game yang sangat bermanfaat untuk belajar speaking. Perlu diceritakan atau apalagi misalkan kendala apa saja yang sangat mengganggu ketika Anda bermain game. Nah, jadi data-data tadi yang open-ended itu menjadi data data kualitatif, ya. Kalau yang tadi kuesioner itu data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu adalah nanti untuk mendukung, menyempurnakan penelitian kamu, gitu. Jadi datanya tidak perlu pakai interview, ya. Nah, hasilnya kalau yang open-ended itu mirip interview, tapi kamu tidak harus. Cuman kelemahannya adalah tidak banyak siswa yang suka menulis, apalagi disuruh seperti ujian kan, dikasih pertanyaan disuruh nulis kayak ngarang gitu kan. Nah itu maksud saya tidak banyak siswa nanti yang mau menulis panjang, bercerita banyak. Tetapi kalau ada 80 siswa misalkan begitu, ya mungkin ada 20 saja yang menulis, itu sudah untung, ya. Dengan 20 siswa bercerita itu sudah banyak sekali data. Nah, itu saya kira itu ya, interview nggak usah, kuesioner saja. Nah, di sini kuesioner itu kamu harus jelaskan kuesioner kamu apa, berasal dari mana, kamu adopsi dari siapa, berapa pertanyaan, berapa bagian, itu tadi. Kalau ada yang saya sarankan tadi itu adalah ada open-ended, ada close-ended questionnaire, ya, tentang apa. Nah, di sini harusnya sudah semuanya terceritakan semuanya. Yang namanya questionnaire lebih baik kita itu mengambil punya orang yang sudah bagus. Asalkan dikasih tahu ya bahwa questionnaire ini saya adopsi dari milik si A misalnya gitu, yang terbit di jurnal ini, tapi kasih referensi aja, nanti kan referensinya ada di reference list. Nah, jadi orang bisa membuktikan bahwa kuesioner kamu itu sudah bagus, buktinya sudah orang pakai dari penelitian yang lain gitu. Ketimbang kamu bikin sendiri, akan sulit mempertahankannya, itu sulit. Kalau orang bertanya kita tidak banyak bisa mempertahankannya. Nah, kuesioner sama dengan survei riset. Jadi ini pengulangan, tidak usah, ini dibuang aja. Observation tidak perlu, karena kan kamu tidak mengobservasi siswa bermain game. Jadi data kamu hanya kuesioner. Dan ini tadi interview diganti dengan open-ended questionnaire. Nggak usah pakai interview. Bikin report ya tuh. Data analisis, nah kalau data analisis yang ini adalah data analisis untuk data kualitatif. Nah tadi itu yang kamu kalau punya open-ended questionnaire, maka caranya itu dengan cara seperti ini. Nah kalau yang untuk close-ended, yaitu pertanyaan Likert scale, kamu harus punya data cara menganalisis data deskriptif. Itu banyak sekali ya. Cukup dengan ini saja sebenarnya, sederhana, mencari mean score gitu. Cukup dengan mencari mean score dan standard deviation. Nah, dengan itu sudah lengkap, berarti data analisis kamu ada dua jenis. Karena data kamu juga dua jenis. Data deskriptif dan data kualitatif. Nah, kalau data deskriptif yang hasil kuesioner itu memilih itu multiple choice. Kalau yang data kualitatif itu dari open-ended questionnaire. Nah, oleh karena itu data analisisnya juga dua jenis. Yang satu adalah analisis data deskriptif yang menemukan mean score sama standard deviation, dan analisis data kualitatif. Nah, caranya yang ini, data reduction, data discrete, conclusion and drawing. Conclusion drawing ya.
Walaupun saya belum yakin kamu paham dengan apa yang kamu tulis di sini ya, tetapi intinya ini sudah betul gitu ya, kalau kita mau menganalisis data kualitatif, caranya minimal seperti ini. Oke, referensi ini kurang ya, kamu harus banyak lagi mencari referensi yang ada hubungan dengan belajar speaking sama game. Nah, di sini belum kelihatannya, yang banyak tuh justru buku ini, buku riset. Ya, kalau saran saya buku riset itu jangan banyak-banyak, 1-2 cukup. Kalau ini kan ada Ari Jacob, ya, ada Creswell, ada Sugiono, ya. Nah, jadi kalau menurut saya it's no good. Cukup 1 buku riset asalkan dibaca, supaya kamu paham. Kalau untuk descriptive research, Creswell sudah cukup. Ya. Kalau agak susah memahami Creswell, ya Sugiono bolehlah. Walaupun Sugiono itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Banyak masalah lah sebenarnya. Ya. Tapi kayaknya mahasiswa banyak sekali mengutip Sugiono. Ya. Walau alam entah dibaca kita ada. Ya. Yang jelas dalam referensinya banyak sekali. Oke, itu review saya terhadap proposal kamu. Intinya judulnya sudah oke jika diperbaiki sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Nah, selanjutnya kalau kamu ada pertanyaan silakan. Untuk mungkin ada 1-2 hal yang kamu masih kurang yakin dan bingung. Nah, inilah kesempatan untuk bertanya. Gimana? I think it's clear enough, sir. Nah, jadi kalau gitu berarti kamu tinggal memperbaiki, merevisi proposal kamu. Oke, yang lain juga seperti biasa para mahasiswa yang hadir hari ini harus memberikan saran dan pertanyaan kepada Doni yang bisa diupload di link yang sudah saya bagi beberapa waktu yang lalu ya. Nanti saya update lagi. Nah, saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk yang akan datang hari Senin, Thursday, itu presenternya adalah siapa nih? Silva Norida Sitompul, presenternya Bapak, discussion 1 prevention